Hai, selamat datang di channel Maspur Project. Apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Terima kasih support teman-teman untuk channel Maspur Project. Yuk lanjut episode 6 drama My Help You. Episode 6 drama My Help You pun dimulai. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke? Dadah. Assalamualaikum. Keadaan Dongju sedang galau ya, karena kejadian di rumah duka di mana ibu itu merendahkan pekerjaan Dongju. Kim memberi semangat ke Dongju, dan mengajaknya untuk minum segelas bir. Dongju menerima ajakan itu. Di tempat itu mereka saling ngobrol, ya suasana pun baik, mereka makin saling mengenal dan dekat. Di saat pulang Kim menggendongnya ke rumah, karena Dongju banyak minum. Sesampainya di rumah Dongju memberitahu pintu rumahnya ke Kim, di kamar setelah mengantar Dongju. Karena Kim kelelahan menggendongnya, Kim tertidur juga di kamar Dongju. Di pagi hari yang cerah ketika Dongju dan Kim bangun, mereka kaget sekaget-kagetnya, karena mereka tidur satu ranjang. Dongju bertanya apa semalam terjadi sesuatu dan Kim menjawabnya kalau semalam tidak terjadi apa-apa. Haean datang mengetuk pintu rumah Dongju karena mendengar teriakan. Keadaan menjadi kacau untuk Dongju dan Kim. Haean bertanya apa yang terjadi. Dongju bilang teriakan itu karena ada kecoa di rumahnya. Dongju juga bilang kalau semua sudah teratasi, dan Haean pun pergi. Masalah baru muncul lagi ketika paman Kim yaitu Vincent menelepon. Vincent menelepon karena Kim tidak pulang malam itu. Kim bilang ke Dongju, Kim akan keluar jika keadaan sudah aman. Dongju pergi mandi karena akan beraktivitas kerja. Setelah selesai mandi, Kim sudah tidak ada di rumah dan meninggalkan pesan Dongju jangan takut. Scenes berpindah, di acara pemakaman nenek itu yang sudah selesai, ibu itu bilang ke Dongju agar tidak salah paham akan kejadian waktu itu, dan berterima kasih ke Dongju karena pemakaman neneknya berjalan lancar. Ibu itu juga bilang akan menyimpan kartu namanya dan akan senang jika bertemu dengan Dongju lagi. Dongju menjawabnya, dengan tidak bertemu lagi itu yang terbaik, dan jangan pernah bertemu lagi. Dongju meninggalkan ibu itu. Dongju mengirim pesan ke Kim, kalau aku bukanlah pengecut dan mengganti nama kontak Kim. Dongju ditelepon ayahnya menanyakan kapan pulang, ayahnya kangen dan bilang bahan makanan di rumah banyak tidak mungkin ayah habiskan sendiri, ada ikan apa ayah kasih kucing liar saja. Karena mendengar perkataan itu Dongju bilang akan segera pulang, ayahnya juga bertanya kau sedang di mana Dongju bilang sedang belajar di sekolah. Saat itu Dongju bertemu pamannya datang ke rumah duka untuk misa peringatan, dan mereka mengobrol. Dongju bilang ke pamannya kalau dia kembali ke rumah itu, sewa murah pekerjaan, karena Kim sudah meminta maaf. Kim juga yang sudah menyelamatkan suami almarhum Seokgam untuk tidak bunuh diri. Pamannya bilang kalau Kim sampai macam-macam denganmu, paman akan menghajarnya. Di sela-sela obrolan mereka, ayah Dongju menelepon, bilang kalau ayahnya sedang berada di Noryangjin untuk menemui Dongju. Dongju dan pamannya panik. Dongju menelepon Kim, memintanya untuk membawa pakaian dan tas ke Noryangjin secepatnya karena ada ayahnya di sana. Dongju melihat dari kejauhan ayahnya sudah berada di Noryangjin. Kim datang di waktu yang tepat. Kim juga melihat ayah Dongju dari kejauhan. Mereka pergi ke toilet. Dongju mengganti pakaian. Setelah selesai mengganti pakaian, ternyata ayahnya datang ke tempat itu. Nah, di sini momen pertama kali antara Kim, Dongju dan ayahnya bertemu, di mana Dongju baru tahu kalau ayahnya kenal dengan Kim. Ayah Dongju juga baru tahu kalau Dongju mengenal Kim. Nah, kalau Kim kan sudah tahu semuanya. Akhirnya mereka melanjutkan obrolannya di restoran. Di restoran itu kocak juga sih. Intinya di restoran itu selain makan mereka ngobrol. Kim saat itu sebagai penengah untuk Dongju dan ayahnya yang tidak mau rahasia masing-masing ketahuan. Setelah selesai mereka pun berpisah. Ayah Dongju memberi pesan rukunlah kalian berdua, jangan bertengkar. Di jalan pulang, di dalam bis Kim bertanya kenapa Dongju memilih pekerjaan itu.
Dongju menjawab karena aku tak punya banyak keterampilan khusus, pekerjaan ini memberiku asuransi, kerja tetap dan tak ada masa pensiun, jadi aku senang sekali dan mulai bekerja, dan aku sebelumnya juga tidak tahu punya kemampuan melihat arwah seperti itu. Beda sekali dengan bayanganku waktu kecil, yang ingin memenangkan medali emas di Olimpiade, karena aku pemain tenis meja. Dongju bertanya ke Kim, kalau kamu sendiri seperti apa sebelum bekerja di Ildang Baek? Kim menjawab aku bertugas di militer. Di tempat lain, Vincent dan Haean sedang ngobrol, Haean bilang kalau Dongju kembali karena dirinya yang memintanya dengan tulus kembali, sedangkan Vincent mengira ada sesuatu antara Kim dan Dongju, karena waktu Dongju pergi dari rumah itu setelah bertemu Kim. Bisa saja Dongju kembali karena sudah berbaikan dengan Kim, di sela-sela obrolan mereka, Haean melihat 4 tiket bioskop, upah hasil kerja Kim di taman. Dengan 4 tiket bioskop itu, Haean mempunyai ide dan menginfokan di grup, idenya untuk mengadakan perkumpulan warga rumah sewa murah, yang akan diadakan di hari Jumat, jam 14, untuk menonton film bioskop bersama, yang tidak hadir akan kena denda. Pesan itu dilihat oleh Kim dan Dongju. Di perjalanan pulang terjadi hujan, Dongju dan Kim meneduh, saat itu Dongju menceritakan kalau saat hujan sering cemas tanpa alasan, mengingatkan akan masa kecilnya, ketika hujan saat pulang sekolah tidak ada yang menjemput aku selalu berdoa, ibu, aku harus pulang dan mengangkat cucian, saat itu ketika mengucapkannya seperti mantra ajaib, hujan akan berhasil berhenti. Ada hari-hari mantra itu tidak berhasil, ibu akan mengirim nenek Sora yang membawa payung untukku. Di tempat lain Sora dan neneknya yang sedang menjahit selimut, Sora bercerita ke nenek tentang masa kecilnya bersama Dongju, di mana nenek sering membawakan payung saat hujan untuk Dongju. Tetapi neneknya tidak bisa mengingat apa-apa karena nenek sakit demensia. Kembali ke tempat Dongju, Kim membawa payung dan mereka pergi bersama menuju rumah ditemani hujan yang cukup deras. Di pagi harinya, Dongju menangis karena nenek Sora meninggal. Kim mengantarnya ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Dongju langsung masuk. Saat Kim berdiri di luar, ada wanita yang melihat Kim dari kejauhan. Wanita itu Chungha. Chungha adalah mantan pacar Kim. Entah masalah apa yang membuat mereka putus. Chungha ingin menelepon Kim, tapi tidak jadi karena ragu. Di rumah duka, ayah Sora tidak pernah membayangkan bahwa Dongju akan mengirim ibunya atau nenek Sora pergi, dan menyerahkan almarhum nenek Sora ke Dongju. Sora sedang berduka, Sora menyesal karena selalu meminta nenek untuk mengingat akan dirinya. Nenek selalu berpikir keras, apa pentingnya nenek mengenalku? Seharusnya aku meminta nenek, untuk tak apa-apa melupakan semuanya. Dongju bilang ke Sora, Sora jangan bersedih, sekarang nenek sudah tidak sakit dan nenek akan mengingat semuanya. Apa ada hal terakhir yang ingin dilakukan Sora untuk nenek? Sora bilang kemarin, nenek meminta aku untuk memotong kukunya dan aku tidak bisa. Di malam hari di depan Ildang Baek, saat Dongju pulang Kim menunggunya, Kim bilang ke Dongju, besok penutupan peti matikan, agar Dongju tidak menyesali apapun, bicaralah ke almarhum nenek semua yang ingin kau katakan dan tidak ingin kau katakan, kau harus memberitahunya. Almarhum nenek pasti akan senang, bahwa di saat akhir kau bersamanya. Keesok harinya, di ruang persemayaman, sembari menangis Dongju memotong kuku. Nenek bilang ke Dongju, labu kecil nenek, kapan kau tumbuh begitu besar? Karena Dongju terus menangis. Nenek diberkati dengan dirimu dalam perjalanan hidup nenek. Nenek senang di saat akhir bisa bertemu denganmu, Dongju. Terima kasih telah merawat nenek dengan baik selama ini. Sora juga telah bekerja keras merawatku. Pasti sulit bagi Sora merawat nenek yang sakit-sakitan. Sebenarnya nenek ingin pergi setelah melihat Sora menikah. Nenek sudah membuat hadiah pernikahan buat Sora dengan keterampilan buruk nenek. Otak nenek telah membatu dan tak bisa memberitahunya. Dongju, bisakah kau memberitahu Sora, agar Sora mengambilnya saat dia menikah? Dongju menjawab tentu saja nenek. Dongju juga mencurahkan apa yang Dongju ingin katakan ke nenek, dan berterima kasih ke nenek, karena nenek telah menyayangiku. Setelah penutupan peti mati, Sora dan Dongju menangis sejadi-jadinya karena kepergian nenek. Esok hari setelah pemakaman,
Orang tua Sora berterima kasih ke Dongju karena membantunya mengurus pemakaman nenek. Sora juga berterima kasih ke Dongju, dan berkata aku pikir nenek meninggalkan aku hadiah. Dongju memberitahu akan hadiah terakhir nenek untuk Sora. Sora melihat hadiah itu sembari menangis mengingat kebersamaannya dengan nenek saat masih hidup. Hari pertemuan warga Ildang Baek, Dongju dan Kim sudah berada di lokasi pertemuan tetapi Hae-an dan Vincent memberi kabar kalau mereka tidak bisa datang. Awalnya Dongju meminta untuk pulang karena Hae-an dan Vincent tidak datang, tetapi Kim membuat permainan sweet yang menang yang memberi keputusan. Permainan sweet itu dimenangkan oleh Kim, dan Kim meminta Dongju untuk pergi nonton berdua. Sembari menunggu bioskop dimulai, mereka bermain di tempat permainan gitu. Saat bermain mesin capit, Kim berhasil mendapatkan boneka. Boneka itu diberikan ke Dongju. Dongju menerima boneka itu. Mereka akhirnya nonton film bioskop berdua. Keadaan menjadi canggung lagi ketika mengambil popcorn dan tangan mereka saling bersentuhan. Setelah selesai nonton bioskop, ketika mau pulang hujan turun lebat, Kim bilang ke Dongju akan pergi mengambil payung, tapi Dongju untuk pertama kalinya menerobos hujan yang lebat itu. Mereka berlari menuju rumah, sepanjang jalan diiringi dengan hujan yang lebat mereka bersenang-senang menikmati keadaan itu. Mereka sampai di Ildang Baek, ketika Dongju dan Kim sedang mengobrol, dan berencana pergi makan bersama, tiba-tiba ada seorang wanita memanggil Kim, benar saja wanita itu Chung Ha mantan pacar Kim, dan drama Korea My Help You episode 6 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.